hakikat itu merupakan buah dari syariat dan thariqat secara bersamaan. Artinya begini, kita tidak boleh melakukan thariqat dengan meninggalkan syariat. Yang pertama sekali kita pelajari adalah syariat. Kenapa kok syariat? Karena syariat itulah yang membentuk kita secara zahir. Bapak sholat, sebelum sholat berwudu, itu syariat seperti itu. Bapak tanpa wudu sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Kemarin kita berbicara tentang ada anak kecil yang berani membantah ulama-ulama besar, baik dari ulama dari kalangan Hanafiyah, ulama dari kalangan Malikiyah, ulama dari kalangan Syafi'iyah, dan ulama dari kalangan Hanabilah atau Imam Hambali. Mereka ulama-ulama besar, tetapi ketika ulama besar itu menyampaikan pendapatnya menentang ucapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, mereka membantahnya. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kalau ada syarat masuk ke dalam syarat, maka hukumnya adalah terbuang, yang digunakan adalah syarat yang baru. Lalu anak kecil tadi ngomong, bukan anak kecil, ada orang dari kalangan imam itu, ulama besar yang lain ngomong, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu enggak ada kaidahnya dalam kebiasaan orang Arab berbicara. Lalu anak kecil tadi menjawab, tidak, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar. Begitu anak kecil tadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah benar, maka mata dari para ulama dari 4 madhab ini memelototi anak kecil tadi. Tapi untungnya Syekh yang mengadakan pengajian pada saat itu, Syekh Man'us Al-Maghribi, beliau orangnya sangat bijaksana. Lalu Syekh Man'us Al-Maghribi tadi mengatakan, da'u, tinggalkan atau biarkan dia untuk ngomong. Disampaikan seperti itu, fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi husumatun. Karena antara kami dan kebenaran enggak ada permusuhan. Jadi yang ada itu adalah kebenaran, bukan orang besar atau orang kecil. Itu yang kemarin kita pelajari. Kemudian setelah anak kecil tadi berbicara dengan Syekh Man'us Al-Maghribi, betapa terpesonanya Syekh Man'us Al-Maghribi tadi ketika Syekh Man'us Al-Maghribi mendengar penjelasan anak kecil tadi. Sehingga penjelasan anak kecil tadi yang mengungkap dengan syair, lalu begitu diungkap dengan syair, kembali ditanyakan kepada Syekh Man'us Al-Maghribi, bagaimana pendapatmu wahai Syekh tentang syair berikut, in yastaghisu bina in yud'aru yajidu minna maka ma'akida izin zanaha karamu. In yastaghisu, apabila mereka minta tolong bina kepada kami, in yud'aru, ketika mereka takut, yajidu minna, niscaya mereka akan dapati dari kami ma'akidah izin, sandaran-sandaran yang mulia, zanaha karamu, yang dihiasi oleh kemurahan hati atau kemuliaan hati. Begitu dijelaskan seperti itu oleh anak kecil tadi, maka Syekh Man'us Al-Maghribi terpesona dengan kecerdasan anak kecil tadi yang bernama Hamdan.
Anak kecil tadi bernama Hamdan. Lalu ketika Hamdan sudah besar, menjadi syekh, sudah menjadi guru, beliau sampaikan, walam akun ahlan lirraddi. Aku ini sesungguhnya enggak pantas untuk membantah para ulama itu. Illa anni dhanantu, hanya saja aku yakin yang membuatnya bantah tadi, annal Imam Syafi'i walladzi harraka lisani bil kalami. Yang membuat aku bicara itu, aku yakin itu adalah Imam Syafi'i yang menjadikan lesanku bisa bergerak itu. Artinya gerakan lesannya yang membantah ucapan para imam yang tepat tadi, bantahannya yang sangat tepat tadi. Beliau mengira ketika sudah jadi syekh, sudah besar, beliau mengira itu bukan ucapannya pribadi, tapi itu adalah lesan Imam Syafi'i yang nempel pada lesannya. Lalu beliau sampaikan, wa ma ahsana ma qila min bahri tawil. Betapa indahnya suatu ungkapan yang disebutkan di dalam Bahrut Tawil. Bunyinya begini. Wa kam min saghirin la hadathu inayatun minallahi fahtajat ilaihil akabiru. Wa kam min saghirin, berapa banyak ada anak-anak kecil, la hadathu inayatun minallah, yang diperhatikan dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak kecil dia diperhatikan oleh Allah, dia dinaungi oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Begitu diberi pertolongan oleh Allah, fahtajat ilaihil akabiru, lalu orang-orang besar banyak yang memerlukannya. Artinya orang besar ini adalah orang yang alim, orang yang besar. Ketika melihat ada anak kecil yang dinaungi oleh Allah ini, mereka banyak meminta pendapatnya. Seperti dengan Syekh Man'us Al-Maghribi minta pendapat kepada Hamdan yang masih kecil tadi, sehingga Syekh Man'us Al-Maghribi mengatakan, kul ma indaka, katakan apa pendapatmu. Itulah tadi kemudian terus menjawab, apa yang engkau pahami dengan syair ini? Bila mereka minta tolong kepada kami, bila mereka ketakutan, niscaya mereka akan dapati dari kami tempat sandaran yang mulia, di mana tempat sandaran itu dihiasi dengan kemurahan hati. Begitu dijawab oleh anak ini yang disampaikan kepada gurunya Syekh Man'us Al-Maghribi, betapa terpesonanya Syekh Man'us Al-Maghribi terhadap anak kecil itu tadi, sehingga ketika besar beliau sampaikan, sesungguhnya ucapan itu bukanlah ucapanku, kata Hamdan, Syekh Hamdan, sesungguhnya itu adalah bukan ucapanku, itu ucapannya, ucapan lesannya Imam Syafi'i. Oleh karena itu ada ungkapan syair, betapa banyak anak kecil yang diperhatikan oleh Allah, kemudian orang-orang besar sangat memerlukannya. Walakin yang bagi ayat lupa lakal ibadata, tetapi seyogianya engkau beribadah itu harus dituntutnya ma'al ilmi, dengan ilmu. Artinya begini, seseorang itu ketika ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kenapa? Dengan ilmu itulah yang menjadikan ibadah kita benar. Tanpa ilmu ibadah kita jadi salah, asal-asalan gitu. Karena apa? Enggak punya ilmu. Wa illa, kalau kita ibadah tidak dengan ilmu, karena ilmu kahabaan mangsuran, maka ilmumu itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Enggak ada gunanya sama sekali. Fa innal ilma bimanzilati syajarati, karena ilmu itu bagaikan pohon. Ilmu itu bagaikan pohon. Wal ibadatu bimanzilati thamratin min thamaratiha.
Ilmu bagaikan pohon, sementara ibadah itu bagaikan buah, satu buah dari buah-buah yang ada di pohon itu. Jadi ilmu itu bagaikan buah, ilmu itu bagaikan pohon, ibadah itu bagaikan satu buah di antara buah-buah yang ada di pohon itu. Artinya lebih tinggi ilmu, harus pakai ilmu dulu baru ibadah. Jadi ibadah ini harus disetir oleh ilmu. Tidak boleh ibadah tanpa ilmu. Oleh karena itu beliau sampaikan, Imam Nawawi menjelaskan, ilmu itu bagaikan pohon dan ibadah itu bagaikan buah dari buah yang ada di pohon itu. Fayajibu alaika awalan anta'rifal ma'budah. Oleh karena itu kalau kita beribadah, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui siapa yang kita sembah. Kalau kita sholat, kita harus mengetahui siapa yang kita sembah itu. Kita sholat kan menyembah kan? Kita harus tahu siapa yang kita sembah itu. Kalau sampai kita nggak tahu siapa yang kita sembah, lalu untuk siapa sholat kita itu? Kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Oleh karena itu beliau sampaikan, fayajibu alaika awalan anta'rifal ma'budah. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah siapa yang kita sembah. Kalau kita sudah tahu siapa yang kita sembah, tsumma ta'buduhu, kemudian kita menyembahnya. Sudah tahu siapa yang disembah, baru kita menyembahnya. Fa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu? Bagaimana mungkin engkau bisa menyembah zat yang tidak engkau ketahui bi asma'ihi, asma-asma'nya? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah zat yang kita tidak tahu nama-namanya? Allah itu kan punya nama, walillahi asmaul husna. Allah itu punya nama-nama, nama-nama yang indah. Maka kita diperintahkan fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama indah Allah itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama indah. Berdoalah, mintalah kepada Allah melalui nama-nama indahnya itu. Kalau kita pengen rezeki, ya kita sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kalau kita pengen seseorang itu hatinya lembut dengan kita, maka kita sebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, dan seterusnya. Allah memiliki nama-nama yang indah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada zat yang kita tidak kenal nama-namanya? Oleh karena itu sebelum kita menyembah, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita harus tahu nama-nama indahnya, wasifati dzatihi, dan juga kita harus tahu sifat-sifat zatnya, wa ma yajibulahu, dan kita juga harus tahu apa-apa yang wajib baginya. Contohnya gini, Allah itu wajib ada, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kalau Allah tidak ada, pasti dunia seisinya ini juga tidak ada. Kenapa kok begitu? Karena setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Nggak mungkin ada kopi seperti ini nggak ada yang buat. Mungkin nggak kira-kira nih? Ada kopi, ada teh, nggak ada yang buat. Tiba-tiba langsung ada. Nggak mungkin. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Bumi ini ada, pasti ada yang mengadakan. Oleh karena itu di dalam ilmu mantik itu disebutkan untuk mencari atau membuktikan Allah itu ada, itu begini bunyinya. Kullu mutaghayyirin alamun. Setiap yang berubah itu adalah alam. Dari kecil menjadi besar itu kan berubah itu. Dari seker, kemudian potel batangnya besok layu, kan berubah itu. Fakullu mutaghayyirin alamun. Setiap yang berubah itu adalah alam. Wa kullu alamin
hadisun, dan setiap alam itu baru. Fa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, dan setiap yang baru pasti ada yang membaharukannya. Tidak mungkin tidak ada yang membaharukannya, tidak mungkin tidak ada yang membuatnya. Ini yang harus kita tahu. Wa ma yajibu lahu, kita harus tahu menyembah siapa yang kita sembah. Ketika kita mengetahui siapa yang kita sembah, kita harus tahu apa saja yang wajib baginya. Wa ma yastahilu fi na'tihi, dan bagaimana mungkin engkau menyembah kepada zat yang kita tidak tahu apa-apa yang mustahil baginya. Artinya, pertama sekali kita melakukan sesuatu itu adalah pertama tauhid. Setelah kita mengetahui tauhid, artinya siapa yang kita sembah kita tahu, yaitu Allah kita tahu. Kalau kita nggak tahu, nah itu repot, itu menyembah yang kita tidak tahu. Tapi rata-rata kita semua tahu karena telah belajar dari guru-guru kita. Walaupun ada di antara kita yang masih taklid. Taklid itu apa? Mengamalkan suatu amalan itu karena mengambil ucapan guru, mengambil ucapan orang yang mengajar kita, apakah orang tua kita, tapi nggak tahu dalilnya gitu. Tapi kalau tahu dalilnya, maka nanti dia tidak akan jadi taklid lagi kalau tahu dalilnya. Oleh karena itu, pertama adalah taklid, kemudian berilmu. Sudah berilmu, kemudian baru naik ke iyan. Sudah naik ke iyan baru naik ke hak. Sudah naik ke hak baru naik ke hakikoh. Tapi kita nggak boleh sampai hakikotul hakikoh. Kita nggak boleh, karena bukan makom manusia itu. Maksudnya bukan makom manusia biasa. Itu makomnya para rasul, makomnya para nabi. Maka beliau menyampaikan bagaimana mungkin engkau bisa menyembah zat yang engkau tidak tahu asma-asmanya, zat yang tidak tahu sifat-sifat zatnya, tidak tahu apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil di dalam sifatnya. Farubbama ta'taqidu fihi, bisa jadi atau mungkin engkau meyakini sesuatu yang engkau sembah itu, wa fi sifatihi, dan sifat-sifat yang engkau sembah itu, syai'an adalah merupakan sesuatu mimma yukhaliful haqqa, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Bisa jadi yang kita sembah itu bukan yang sebenarnya kita sembah. Maksudnya begitu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Maka beliau, Imam Nawawi menyampaikan, bagaimana mungkin engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau kenal? Bisa jadi yang disembah itu adalah sesuatu yang menyelisih kebenaran. Kalau seperti itu, fatakunu ibadatuka haba'an manthura. Kalau seperti itu, ibadahmu bagaikan debu yang beterbangan. Artinya kosong ibadahnya, enggak ada nilainya. Wadzalika, oleh karena itu, bi an ta'rifa anna laka ilahan. Oleh karena itu, engkau harus tahu bahwa engkau itu punya Tuhan. Aliman, Tuhan yang maha mengetahui. Qadiron, Tuhan yang maha kuasa. Muridan, Tuhan yang maha berkehendak. Hayyan, Tuhan yang maha menghidupkan. Mutakalliman, Tuhan yang maha bicara. Sami'an, Tuhan yang maha mendengar. Basiron, Tuhan yang maha melihat. Maka Imam Nawawi menjelaskan, oleh karena itu ketahuilah bahwa engkau itu sesungguhnya punya Tuhan yang maha mengetahui. Artinya apapun yang kita lakukan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu pasti diketahui oleh Allah. Tidak akan pernah Allah terlepas sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, seorang sufi perempuan, Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau memaknai nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian nanti terus dikumpulkan di padang mahsyar,
nanti kan ada namanya an-nasru wal hasru. Jadi ada hari kebangkitan, ada hari pengumpulan. Nanti setelah dibangkitkan manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itu nanti banyak kertas berterbangan. Dulu sebutnya kertas gitu. Mungkin kalau sekarang itu flash disk gitu. Kalau sekarang banyak kertas berterbangan. Kertas berterbangan itu masing-masing kertas ada namanya. Kalau nanti namanya umpamanya Pak Parudin, nanti kertas itu akan menghampiri Pak Parudin. Kalau kertas itu namanya Pak Nasir, akan menghadiri atau menghampiri Pak Nasir. Tidak akan pernah salah. Kertas yang namanya Pak Nasir tidak akan pernah sampai ke saya, nggak akan pernah. Kertas saya adalah yang nyampe ke saya. Kertas Pak Nasir sampai ke Pak Nasir. Jadi pada saat itu nanti akan tertulis semua apa yang kita lakukan. Malam ini kita mengaji di sini itu sudah ada catatannya. Dan ketika kita ngaji sini ada yang bersedekah, apakah sedekah kue, apakah sedekah teh, apakah sedekah kopi, itu semuanya dicatat. Allah tahu, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Allah tahu. Oleh karena itu engkau harus mengetahui bahwasanya engkau punya Tuhan aliman yang maha mengetahui. Tidak pernah meleset sedikit pun dan tidak pernah lepas sedikit pun, baik kita lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Allah pasti tahu. Jangankan yang kita ucapkan, yang masih ada dalam hati kita ini Allah tahu. Oleh karena itu ketika kita berdoa walaupun hanya di dalam hati, itu Allah mendengar. Walaupun masih di dalam hati, Allah mendengar. Satu contoh nih, doa yang tidak perlu syarat untuk dikabulkan itu satu, yaitu doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi itu nggak perlu syarat. Syaratnya harus Islam enggak. Siapapun yang dizalimi ketika dia dalam hatinya berbunyi, maka Allah akan ijabah itu. Walaupun dia orang Yahudi, ketika dizalimi maka doanya akan makbul. Apalagi kita yang beragama Islam, ketika dizalimi doanya akan makbul. Satu contoh nih, satu contoh. Ketika dulu saya masih ngajar di SD Islam Al-Falah, saya disuruh ngajar bahasa Arab. Karena kepala sekolah sangat menginginkan muridnya bisa pidato bahasa Arab. Dan menurut kepala sekolah itu satu-satunya yang bisa mengajar bahasa Arab itu adalah saya. Lalu saya diminta untuk ngajar. Karena saya diminta, saya ngajukan syarat. Biasanya kan orang sibuk ngelamar kerja gitu ya, dan ngikuti. Ini kepala sekolah harus ngikuti saya nih. Saya bilang, saya mau Bu ngajar di sini, ngajar bahasa Arab. Syaratnya jam ngajar saja saya datang. Kalau tidak ngajar, saya tidak datang. Karena apa? Karena berpikir begini, kalau saya terima masuk jam 6:30, balik jam 4, saya ngajar ngaji udah keterkantuk-kantuk yang seperti itu. Sementara saya ngajar ngaji rata-rata pulang tuh sampai rumah jam 8:30 malam. Saya sudah ngantuk yang seperti itu. Karena dalam sehari saya ngaji privat waktu itu, sehari itu 7. Seminggu 2 kali, Senin dengan Rabu, Selasa dengan Kamis, Jumat dengan Sabtu. 7 kali 3 berarti saya ngajar 21 rumah. Di wilayah kota Jambi ini
kecuali Pelayangan dan Danau Teluk. Itu yang nggak ke sana. Selain itu saya pernah mengisinya Telanai, Jambi Timur, Jambi Selatan, Kota Baru, kan cuma itu ya. Mana lagi? Satu lagi Jelutung. Ini semuanya saya ngajar sebelum ada pemekaran ya, sebelum ada pemekaran. Jadi saya terkantuk-kantuk. Tiba-tiba kira-kira 2 tahun kemudian itu ada orang yang dari Gontor ngelamar bahasa Arab di situ, diterima. Begitu diterima, pas saya mau ngajar, tiba-tiba dia ngajar di situ. Lalu dikatakan oleh kepala sekolah, bukan kepala sekolah, wali kelas, katanya saya sudah diganti. Kaget saya. Kok bisa begitu? Apa salahnya ngomong umpamanya gitu, Pak Miftah, terima kasih sudah bantu ngajar, sekarang sudah ada yang ngajar, jadi Pak Miftah stop dulu, kan enak begitu. Ini enggak ngomong. Karena enggak ngomong saya kaget, sementara itu adalah merupakan kunci hidup, rezeki kan di situ kan, jalannya kan di situ. Maka pas saya menuju ke masjid, hati ini berbunyi, tidak ngomong, cuman berbunyi. Bunyinya begini, ya Allah, dia telah menunjukkan kekuasaannya padaku. Tunjukkan ya Allah kekuasaanmu padanya. Saya ngomong gitu dalam hati, Masya Allah. Enggak lama, kurang lebih sekitar 2 hari, diijabah oleh Allah. Kepala sekolah tadi sakit, dibawa ke rumah sakit DKT, ditengok penyakitnya, enggak ada, enggak terlihat penyakitnya. Sampai diikat di di ranjang itu diikat supaya tidak berontak gitu, kayak orang gila gitu jadinya. Banyak saksinya itu, saya melihat, dan saksinya masih ada yang hidup itu. Kemudian sekarang sama-sama jadi penyuluh dengan saya. Jadi dia baru kaget setelah saya ngomong kayak gitu. Iya, karena apa? Saya terasa didolimi olehnya karena dia punya kekuasaan. Kepala sekolah kan punya kekuasaan yang ngatur semua guru-guru di situ. Mbok Iyau ngomong, Pak Miftah, sekarang guru bahasa Arab sudah ada. Jadi saya terima kasih sudah membantu selama 2 tahun ini. Kan enak begitu. Ini enggak tiba-tiba pas masuk orang lain yang masuk. Akhirnya hati ini berbunyi ketika mau melangkah ke masjid. Ya Allah, dia telah menunjukkan kekuasaannya padaku. Tunjukkan ya Allah kekuasaan padanya. Langsung kena seperti itu. Di rumah sakit DKT dideteksi penyakitnya, nggak ketemu. Karena dia orang kaya, suaminya anggota DPR, dipindahlah ke rumah sakit Malaka, Malaysia. Saya baru sadar, ya Allah, itu berarti atas bunyi hatiku kemarin. Lalu hati berbunyi lagi, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya kepala sekolah itu. Saya bilang kayak gitu dalam hati. Alhamdulillah sehat kembali, tapi dia sudah kadung sampai ke Malaka sana. Ya. Saya sadar seperti itu. Ini satu bukti nyata bahwasanya orang yang dizalimi itu doanya makbul. Memang zalim di sisi Allah, bukan zalim menurut kita, bukan. Tapi di sisi Allah secara syariat memang betul-betul orang itu melakukan kezaliman. Secara syariat kita ini dizalimi secara syariat ya, karena syariat tidak boleh ditinggal. Kalau meninggalkan syariat maka jadi rusak semua ibadah kita. Beliau Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, engkau punya Tuhan aliman, Tuhan yang maha mengetahui apapun, baik sesuatu yang masih di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah, apalagi yang terucap di mulut kita. Qadiran, Tuhan yang maha kuasa, di mana Allah itu bisa melakukan apapun yang Allah mau. Sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah maui, itu pasti terjadi. Muridan, kita punya
Allah punya Tuhan, Tuhan yang maha berkehendak. Kehendaknya Allah itulah yang kemudian bisa terjadi. Karena apa? Karena Allah qadirun, Allah maha mampu. Hayyan, maha hidup. Mutakalliman, maha berbicara. Makanya ada di dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pernah ngomong dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Ini kalau Allah tidak ngomong, nggak mungkin Nabi Musa akan mengetahui apa maksudnya Allah. Ini Nabi Musa ngomong di Bukit Tur Sina dengan Allah. Sami'an, Allah maha mendengar. Basiran, Allah maha melihat. Munfaridan bil qidami min kulli muhdisin. Allah itu maha sendiri, maha menyendiri dengan qidamnya dari setiap makhluk, dari setiap yang baru. Artinya apa? Allah itu maha qidam. Qidam itu begini, Allah itu dahulu, tapi dahulunya Allah tidak didahului oleh apapun. Kalau kita ini kan dahulu tapi didahului ketiadaan kan. Dulu saya tidak ada, kemudian orang tua saya nikah, baru saya ada. Sama dengan kita ini semua. Pak Nasir juga begitu. Dulu tidak ada, kemudian baru ada. Jadi adanya kita ini didahului dengan tidak ada. Allah tidak begitu. Allah memang qidam, tapi qidamnya Allah tidak didahului dengan apapun. Artinya Allah ada dan tidak berawal. Makanya katakan Allah itu awal dan tidak berawal, dan juga tidak berakhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi Allah itu qidam. Qidamnya Allah tidak didahului dengan apapun. Kalau qidamnya Allah didahului dengan tiada, berarti Allah sama dengan kita. Hadis baru. Kalau baru berarti Allah bukan Tuhan, Allah juga makhluk. Jadi begitu. Maka salah sama sekali kalau kita mengatakan Allah itu dulunya tidak ada. Allah itu senantiasa ada, tidak berawal. Adanya Allah tidak berawal. Wahidan, kita punya Tuhan yang esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya Allah itu ketika melakukan sesuatu nggak perlu bantuan siapapun. Allah buat gunung nggak pernah ngumpulkan kontraktor, nggak pernah. Allah buat laut nggak pernah juga kumpulkan kontraktor. Yuk kumpulkan mesin keruk semua, nggak pernah. Allah ketika menjadikan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka dengan proses akan terjadi. Makanya walaupun Allah bisa kun fakana bisa, tapi Allah tidak mau seperti itu karena Allah itu maunya sempurna. Maka ketika Allah jadikan gunung kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka melalui proses gunung itu akhirnya jadi gunung. Laut juga begitu, kun fayakun. Ketika Allah sampaikan kun jadilah, maka pelan-pelan jadi laut. Ketika Allah pengen di sini ada pohon yang tumbuh, kun, maka ada kelelawar atau ada burung yang mengeluarkan kotorannya di situ, jatuh di tanah, di kotoran itu ada biji. Lalu bijinya ditimpa oleh hujan. Setelah itu basah, akhirnya tumbuh bijinya itu. Jadilah apa namanya? Yang kecil itu apa namanya? Tersemai. Kemudian mulai tumbuh kecil dulu. Kemudian lama-lama besar kan begitu. Nah, akhirnya sebesar ini kalau sudah kira-kira 10 tahun. Sempurna tegaknya pohon itu. Kenapa kok bisa begitu? Kok pelan-pelan begitu? Karena Allah ingin jadikan ciptaannya sempurna. Walaupun Allah bisa langsung, tapi Allah ingin tunjukkan kesabarannya kepada manusia.
Sama dengan ibu-ibu begitu juga. Kan ibu-ibu dulu ketika punya anak kan ngandung dulu gitu ya. Ya kan? Sudah itu melahirkan. Melahirkan itu, anak melahirkan itu beratnya kurang lebih sekitar 2 kilo, 2,5 kilo. Ya mungkin paling besar 5 kilo paling. 5 kilo udah agak repot itu untuk ngeluari kalau 5 kilo. Ya rata-rata 2,5 kilo, 3 kilo kan itu Bu ya. Ketika ibu melahirkan anak, apa ibu bercita-cita atau punya keinginan nanti kalau anakku lahir kalau bisa langsung besar lah gitu? Kayak gitu? Enggak kan? Enggak ada, saya kira enggak ada ibu-ibu yang pengen seperti itu. Kalau nanti aku punya anak, maunya begitu lahir nanti langsung segede bapaknya, kayak gitu. Pas anaknya laki-laki pula tuh segede bapaknya. Wah bener, kan repot nanti ibu. Pas mau nangis, mau disusui, loh kok jenggotnya panjang bener gitu. Kan repot yang seperti itu. Kenapa kok begitu? Kok dari kecil dulu? Karena Allah pengen menciptakan ciptaannya itu dengan kesempurnaan. Kecil dulu, melumah dulu, nanti baru belajar miring. Sudah belajar miring baru belajar murab. Sudah belajar murab baru belajar merangkak. Sudah belajar merangkak baru belajar tegak. Sudah belajar tegak baru mulai belajar jalan setapak demi setapak. Begitu urutan-urutannya. Nggak pernah ada anak itu lari dulu baru mengkurap, tuh nggak ada. Lari dulu sana sini kemudian baru belajar miring, nggak ada. Urutannya seperti itu. Karena apa? Allah pengen menciptakan yang sempurna. Nah, Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah membuat sesuatu itu nggak perlu bantuan kepada siapapun. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kerjasama dengan Allah. Nggak ada, karena Allah nggak butuh kerjasama. Allah nggak perlu kerjasama dengan siapapun. Muttasifan bisifatil kamali. Tuhan kita yang kita sembah itu, Ia memiliki sifat dengan sifat yang sempurna. Gak ada Allah itu punya sifat kurang, gak pernah ada. Sifat Allah selalu sempurna. Munazzahan minan nuksan, yang suci dari kekurangan. Wazawal, suci dari binasa, lenyap. Wadalalatil hudus, dan suci dari tanda-tanda makhluk. Jadi Allah itu maha bersih dari tanda-tanda makhluk. Loh, Allah itu bersih loh dari tanda-tanda makhluk, artinya gak ada makhluk yang menyamai Allah, dan Allah juga tidak pernah menyamai makhluk. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu seperti makhluk, berarti orang itu jatuh ke dalam kekafiran. Misalnya Allah punya tangan, terus bayangannya tangannya seperti ini, maka orang itu sudah jatuh kekafiran. Allah punya kaki, terus kakinya itu seperti kita ini, maka orang itu telah jatuh kekafiran. Maka orang itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Kenapa? Berarti orang itu telah menjisimkan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan neraka itu panas, saking panasnya neraka itu, kaki Allah ditaruh di neraka itu mengkerut. Mengkerut itu jelas jisim. Enggak mungkin mengkerut itu bukan jisim. Pemahaman kita yang namanya mengkerut itu pasti benda. Kakinya mengkerut atau kulitnya mengkerut. Kan yang mengkerut itu kulit kan? Kulit itu berarti benda. Kalau ada orang yang mengatakan kaki Allah mengkerut, berarti ia telah menjisimkan Allah. Kalau ia telah menjisimkan Allah, ia samakan Allah itu dengan benda, maka dia telah jatuh kepada kekafiran. Begitu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Oleh karena itu kita hati-hati. Ketika kita sholat, jangan pernah membayangkan bentuknya Allah. Tapi bayangkan kita sedang berada di hadapan Allah. Tapi enggak boleh kita membayangkan bentuknya Allah. Kenapa?
Di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Baijuri menjelaskan apapun yang kita bayangkan tentang Allah, niscaya Allah tidak seperti yang kita bayangkan itu. Kenapa? Mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi hawadis itu artinya baru. Yang baru itu makhluk. Setiap yang baru itu makhluk, ciptaan. Gak ada ciptaan itu yang tidak baru. Semua ciptaan pasti baru. Dikatakan baru itu begini, tadinya tidak ada, kemudian terus ada. Itu namanya baru. Bukan berarti aku ini mobilku mobil lama, ini bukan mobil baru. Bukan itu maksudnya. Walaupun lama itu tetap baru. Kenapa? Dulunya tidak ada, kemudian sekarang ada gitu. Nah, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, Allah itu berjisim, maka orang itu sudah jatuh kepada kekafiran. Perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, di mana Allah itu maha suci dari tanda-tanda kebaharuan atau kebaruan. Wa annahu arsala abdahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu mengutus hambanya, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah rasulnya. As-sadiqu bima jaa bihi minal ahkam. Rasulnya yang jujur, yang benar. Benar apa? Semua yang dibawa oleh Rasul itu benar, enggak ada yang salah. Semua yang dibawa oleh Rasul. Minal ahkam, seperti ketetapan-ketetapan Rasulullah itu enggak ada yang salah. Ketetapan-ketetapan yang dibawa oleh Rasulullah semuanya adalah benar. Enggak ada satupun ketetapan Rasulullah itu yang salah. Wa fima akhbara bihi min umuril akhirati. Dan Rasulullah itu maha benar, artinya Rasulullah itu sangat benar dengan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah berupa perkara-perkara akhirat. Kalau nanti di akhirat ada Allah mengumpulkan semua makhluknya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir umat Nabi Muhammad, itu pasti terjadi. Cuman kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kal hasri wan nasri. Kal hasri, seperti pengumpulan orang-orang setelah nanti dibangkitkan dari alam kubur. Wan nasri, dan juga membangkitkan orang dari alam kubur, menyebarkan orang nanti terus dikumpulkan di padang mahsyar. Wa adzabil qabri, demikian juga siksa kubur. Rasulullah memberitahukan bahwa nanti akan ada siksa kubur bagi orang yang berdosa. Maka ketika Rasulullah menyampaikan nanti akan ada siksa kubur, maka siksa kubur itu pasti terjadi. Itulah kenapa kita membaca talqin. Di sini ada yang baca talqin kalau ada orang meninggal. Kenapa kok dibacakan talqin? Itu di dalam 2 kitab dijelaskan. Yang pertama kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua kitab Al-Hawilil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kedua kitab itu dinyatakan bahwa kalau ada orang meninggal dibacakan talqin, maka malaikat itu akan mundur. Kenapa mundur? Karena semuanya itu sudah diajarkan kepada si mayit itu. Lalu malaikat akan mengatakan, bagaimana mungkin aku akan menanyaimu sementara di belakangmu itu ada Allah dan Rasulnya. Mengatakan begitu. Akhirnya malaikat itu berhati-hati dengan orang yang dibacakan talqin itu. Lalu siapa yang pertama sekali memulai talqin? Apakah para sahabat? Ketika ada orang berkata, lalu siapa yang menalkinkan Rasulullah? Itu pertanyaan yang bodoh begitu.
Kenapa? Kok Rasulullah ditalkinkan? Itu bagaimana? Nanti ketika ditalkinkan, ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Rabbi Allah. Man imamuka? Al-Quran. Kemudian man nabiyuka? Kayak mana itu jawabannya? Nah, orang yang bertanya seperti itu adalah orang yang otaknya tidak sampai, hanya mencari kesalahan saja. Lalu siapa pertama sekali orang yang melakukan talqin? Pertama sekali yang melakukan talqin itu adalah Rasulullah sendiri. Siapa yang ditalqinkan? Anaknya, namanya anak yang laki-laki itu Qasim, namanya Qasim. Makanya Rasulullah itu sering disebut juga dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Jadi ketika Qasim yang masih kecil ini meninggal, ditalqin oleh Rasulullah. Talqinnya seperti yang kita lakukan itu. Cuman ketika man nabiyuka, siapa nabimu, Rasulullah ngajari. Bukan Nabi Muhammad, bukan, tapi Nabi Abi. Katakan Nabi Abi, nabiku adalah ayahku, gitu. Dan memang kenyataannya enggak begitu. Nabinya Qasim kan ayahnya Qasim kan. Nah, begitu disampaikan di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Jadi yang pertama sekali mentalkinkan mayat itu adalah Rasulullah sendiri. Lalu siapa yang pertama sekali membaca tahlil untuk orang meninggal di kuburan? Siapa? Ya Rasulullah sendiri. Kepada siapa membaca tahlil itu? Kepada sahabat Rasul namanya Mu'ad. Sahabat heran, kenapa membaca tahlil seperti itu? Rasulullah menjawab, kuburan Mu'ad menyempit. Oleh karena itu Rasulullah bacakan tahlil. Begitu dibacakan tahlil baru lapang, tidak dihimpit oleh tanah. Mu'ad tadi yang pertama sekali baca tahlil yaitu Mu'ad. Yang membacakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dijelaskan itu? Sekali lagi di kitab Al-Hawilil Fatawi. Dan juga satu lagi di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim. Siapa Ibnu Qayyim itu? Muridnya Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah itu? Ibnu Taimiyah itu adalah biasanya rujukannya orang sebelah yang menyebut diri sebagai Salafi, tapi nggak ngikuti ulama salaf. Salafi itu artinya ngikuti ulama salaf. Kita inilah ngikuti ulama salaf, ngikuti Imam Hanafi, ngikuti Imam Maliki, ngikuti Imam Syafi'i, ngikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah salafi yang sesungguhnya. Tapi kalau cuman sampai ngikuti Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, ulama khalaf. Yang pada akhir hayatnya, akhirnya Ibnu Taimiyah pun terjun ke bidang tasawuf. Setelah banyak mendapat kritikan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menyusun kitab Al-Hikam tadi itu. Kitab Al-Hikam itu adalah rumus-rumus atau kaidah-kaidah. Kaidah pertama yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bunyinya begini: wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah ketika dia tergelincir kepada kemaksiatan, dia merasa jauh dari Allah. Dia merasa kurang dekat kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang bergantung pada amal. Kita nggak boleh bergantung kepada amal. Lalu bergantung kepada siapa? Ya bergantung kepada Allah. Jangan maksiat kita ini menjadikan kita jauh dari Allah. Karena kita maksiat lalu ya Allah, aku bermaksiat, aku kotor, terus nggak sholat, puasa nggak puasa, itu salah yang seperti itu. Maksiat tidak boleh menjauhkan kita dari Allah. Kalau maksiat menjauhkan kita dari Allah, kapan tobatnya? Itulah makanya beliau menyusun wa min alamatil itimadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Salah satu tanda orang yang bergantung pada amal ketika tergelincir kurang pengharapannya kepada Allah. Jadi
setelah mendapat kritikan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, di akhir hayatnya Ibnu Taimiyah mulai sadar, akhirnya mulai membersihkan diri. Membersihkan diri dengan cara apa ya? Kita tasawuf itu tadi, artinya untuk membersihkan diri. Wasu'alu munkar wa nakir, dan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, nanti akan ada pertanyaan nungkar dan nangkir. Ada malaikat nungkar nangkir nanti bertanya, "Man rabbuka?" Dijawab, "Rabbi Allah." Tapi Bapak Ibu nggak usah ngapal sekarang, nggak usah. Jadi gimana caranya supaya nanti bisa jawab? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ngaji seperti ini nanti akan dipermudah oleh Allah, bisa menjawab pertanyaan malaikat nungkar dan nangkir. Amin Allahumma amin. Wal mizan, dan juga nanti akan ada namanya mizan, timbangan. Amal baiknya ditimbang, amal buruknya ditimbang. Ketika nanti amal buruknya naik, maksudnya lebih berat, amal buruknya lebih berat, itulah perlunya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasirati, dan nanti juga akan adanya sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Ketika seseorang pengen masuk ke dalam surga, itu melalui jembatan Siratal Mustaqim. Di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla itu disebutkan, inna fi jasri jahannam sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantaraini sab'una aman. Setiap dari 2 jembatan itu, dari jembatan satu ke jembatan berikutnya, itu ditempuh 70 tahun. Jembatannya ada 7. Satu jembatan 70 tahun. Jadi berapa jembatan ini? Berapa tahun ini semuanya? 490 tahun. Masya Allah. Tapi enggak semuanya lambat, sesuai dengan amal masing-masing. Kalau amalnya bagus, maka begitu berkedip udah sampai di depan pintu surga. Ada yang seperti kilat cepatnya, ada yang seperti burung, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang lari cepat, ada seperti orang maraton, ada seperti orang mengendarai kuda, ada seperti jalan kaki biasa. Yang susah itu yang amalnya sangat rusak, sehingga melihat jembatan itu terlihat tipis, jadi enggak jadi-jadi. Akhirnya dibentak oleh malaikat, murrah, jalan, mau enggak mau langsung jalan. Begitu jalan, karena jembatannya kecil, dipegang jembatannya seperti ini. Lalu kakinya naik seperti ini, digantungkan seperti ini biar tidak jatuh. Pas begitu jalan, meleset kakinya satu, turun ke bawah. Begitu jalan, jalannya pakai perut. Kan gimana jalan pakai perut? Ditarik begitu maksudnya. Jadi perutnya itu berada di atas jembatan itu, diseret begitu dengan tangannya, begitu. Setiap kali pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, habba rihun nar, uap api neraka menghembus. Begitu dihembus uap api neraka, masak, kayak sate dipanggang lah kira-kira gitu. Sampai di penghujung itu, dia nggak sadar kalau sudah sampai ke penghujung. Akhirnya apa? Akhirnya dia noleh melihat ke neraka. Ma'adunnu annani aslamu minki. Aku nggak ngira aku bisa selamat darimu. Ngomong orang tadi yang selamat dari neraka tadi. Begitu selamat dari neraka, ngomong seperti tadi, nggak kuat kupingnya mendengar orang-orang yang terjatuh ke dalam jurang neraka itu melolong-lolong karena kesakitan. Melolong-lolong, enggak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku tabir sehingga aku ada sekat antara aku dan neraka. Aku tidak minta yang lain ya Allah kecuali ini.
Akhirnya datang malaikat, dibuatkan tabir di situ. Tapi ternyata masih terdengar melolong di situ, masih terdengar. Memang tidak terlihat, tapi masih menyakiti kupingnya. Lalu berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, palingkan aku dari neraka karena sakit telingaku, dan aku tidak minta apa-apa ya Allah kecuali ini. Akhirnya dipalingkan ke arah surga. Begitu melihat pintu surga indah, berdoa lagi, Allahumma ya Allah, dekatkan aku ke dalam pintu surga itu. Aku tidak minta ya Allah kecuali ini. Malaikat gerem, tadi katanya nggak minta apa-apa kecuali ini, tapi masih minta terus. Allah tersenyum melihat kelakuan hamba yang seperti itu. Akhirnya malaikat tadi mendekatkannya ke pintu surga itu. Begitu dekat pintu surga, ditengok, Masya Allah, alangkah indahnya, tumbuh-tumbuhannya indah, buah-buahnya indah. Begitu ada orang metik, langsung tumbuh lagi. Jadi nggak berkurang buah-buahan di situ. Berdoa, Allahumma ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Dikit-dikit kayaknya mintanya itu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, di atas neraka itu ada namanya Shiratal Mustaqim, dan kita semua nanti akan melewati itu. Oleh karena itu kita sering ada yang puasa Senin Kemis, ada yang puasa di bulan Rajab, ada yang puasa di bulan Syaban, ada yang puasa sunnah yang lain. Untuk apa itu? Supaya nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu nanti kelelahan, maka nanti Allah akan buatkan tempat istirahat di situ. Barangkali kalau sekarang rest area lah kira-kira gitu. Kalau di tol, jalan tol kan ada rest area gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini yang terjadi, ada Shiratal Mustaqim di atas neraka untuk menuju ke dalam surga. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah. Wal jannati, dan apa yang dikabarkan oleh tentang adanya surga, pasti surga itu nanti ada. Wan nari, dan juga neraka, pasti benar neraka itu ada. Wal haudi, dan juga akan ada namanya telaga Rasulullah. Siapa orang yang minum telaga Rasulullah itu, maka selamanya tidak akan haus walaupun minumnya hanya seteguk. Itu telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah. Wasyafaati, dan juga nanti akan adanya syafaat, di mana umat Nabi Muhammad yang menjalankan perintah Rasulullah lalu terjerumus ke dalam kemaksiatan, selama masih ada iman, nanti akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asru sholawat. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah artinya Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Bukan artinya Allah bersolawat kepada kita dengan Allahumma sholli ala Pak Nasir, bukan begitu. Tapi Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Tsumma yatlubu minka anta lama qabla syuru'i fi kulli syai'in. Tsumma yutlabu minka anta lama qabla syuru'i fi kulli syai'in. Kemudian diharapkan engkau sebelum melakukan sesuatu, ay amali matlubin syar'an, maksudnya adalah mengamalkan sesuatu secara syar'i. Sebelum kita melakukan sesuatu secara syar'i itu kita diminta sebelum melakukan sesuatu kita diminta annal hidayata, bahwasanya hidayah itu ai sulukut tariqi ilallah, maksudnya adalah menempuh jalan menuju Allah, allati hiya thamratul ilmi, di mana itu merupakan buah dari ilmu. Hidayah itu adalah buah dari ilmu. Maka orang tidak akan memperoleh hidayah kalau enggak tahu. Untuk tahu ia harus punya ilmu, di mana ilmu itu adalah buah dari hidayah. Maksudnya ketika orang itu punya ilmu, maka nanti ia akan memperoleh hidayah. Laha bidayatun,
hidayah itu punya permulaan, tidak ujuk-ujuk dapat hidayah, tidak. Jadi hidayah itu ada permulaan. Wayal musammatu bisyari'ati wat thariqati. Permulaan untuk memperoleh hidayah itu adalah dinamakan syariat dan thariqat. Jadi syariat dan thariqat itu kedua-duanya merupakan awal dari perolehan hidayah. Wa nihayatun, hidayah itu juga punya penghujung. Wahyal musammatu bil haqiqati, di mana penghujung dari hidayah itu namanya adalah haqiqah. Lianna haqiqata syai'i muntahahu, karena hakikat sesuatu itu adalah di ujungnya. Bukan di awalnya, tapi di ujungnya. Awalnya adalah syariat dan thariqat. Maka ujungnya adalah hakikat. Wa ya samratus syariati wat thariqati ma'an, di mana hakikat itu merupakan buah dari syariat dan thariqat secara bersamaan. Artinya begini, kita tidak boleh melakukan thariqat dengan meninggalkan syariat. Yang pertama sekali kita pelajari adalah syariat. Kenapa kok syariat? Karena syariat itulah yang membentuk kita secara zahir. Bapak sholat, sebelum sholat berwudu, itu syariat seperti itu. Bapak tanpa wudu sholat, nggak sah sholatnya, nggak bisa masuk ke dalam thariqat. Bagaimana mungkin masuk ke dalam thariqat? Pendalaman ibadah. Syariat itu bagian luarnya, kemudian bagian luar ini nanti didalami. Paling gampangnya seperti ini. Ada di sini nanti akan disebutkan gini. Untuk memperoleh minyak kelapa, apa langsung kita dapat minyak kelapa? Tidak. Pertama kita membuka kulit kelapa dulu. Setelah kulit kelapa dibuka, kan ada batok kelapanya kan? Batok kelapanya dipecah, diambil isinya. Setelah diambil isinya diparut. Setelah diparut diperes. Begitu diperes, direbus, jadilah dia minyak. Maksudnya apa? Yang namanya syariat itulah kulit kelapa. Yang namanya thariqat itulah daging kelapa. Dan yang namanya hakikat itulah santan yang sudah diperes tadi, atau minyak dari kelapa tadi. Jadi minyak kelapa itu intinya, kulitnya adalah merupakan syariat, dagingnya merupakan thariqat, minyaknya merupakan syariat. Jadi tidak akan dapat minyaknya kalau tidak menghancurkan atau memarut dagingnya. Kita tidak akan bisa memarut daging kelapa itu kalau kita tidak membuka kulitnya. Mesti dibuka dulu kulitnya. Itu umpamanya seperti itu. Jadi syariat itu adalah yang memandu kita untuk melakukan sholatnya benar. Sholat harus pakai wudu. Sholat harus pakai nutup aurat. Sholat harus pakai baju. Nggak boleh sholat nggak pakai baju. Kecuali kalau nggak punya baju, pinjam juga nggak ada satupun orang yang punya baju, lalu sholatnya nggak pakai baju. Kalau seperti itu, kalau misalnya orang sebanyak ini nggak punya baju semua, pengen sholat jamaah, gimana? Sah apa tidak sholatnya? Tetap sah. Kenapa? Ya memang nggak ada baju. Kain nggak ada, sajadah nggak ada, daun nggak ada, pokoknya nggak ada untuk nutupi baju kita nih, untuk nutupi badan kita itu nggak ada. Lalu gimana sholatnya? Kalau sholat berjamaah satu baris, tidak boleh dua baris, satu baris. Imamnya di mana? Nggak boleh di depan imamnya. Kalau di depan nanti pantatnya nampak.
Lalu di mana imamnya? Di tengah-tengah imamnya. Sehingga tidak ada yang bisa melihat pantat orang. Kecuali nakal, mundur sedikit ini. Tengok seperti itu. Kecuali nakal, ya. Nah, menutup aurat itu merupakan syariat. Enggak sah orang sholat kalau tidak nutup aurat. Tidak cukup itu. Tidak sah seseorang sholat kalau belum masuk waktu sholat. Sekarang ini mau sholat subuh, enggak sah. Kenapa? Belum masuk waktu subuh. Tapi sekarang ini kalau mau sholat isya, sah. Karena apa? Karena sekarang ini sudah masuk sholat isya. Nah, inilah pertama sekali yang harus kita kerjakan dengan benar adalah syariat. Kalau nanti menuju kepada tarekat, syariatnya enggak boleh ditinggal. Tapi kalau orang tidak pernah sampai ke tarekat, maka ibadahnya hambar. Kenapa? Hanya menjalankan sah dan tidak sah, sah dan batal itu. Tidak memikirkan apakah sholatnya khusyuk atau tidak khusyuk. Kita ini sholat khusyuk atau tidak khusyuk nggak bisa dipelajari dari syariat. Kita mempelajarinya dari tarekat untuk membimbing hati kita, sholat kita khusyuk dan tidak khusyuk. Sholat kita ini diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah, itu bukan urusan syariat. Urusan syariat itu adalah sah atau tidak sah. Kalau kita mau sholat, wudhu sudah, pakai baju sudah, menutup aurat sudah, kemudian ngadap kiblat sudah, waktu masuk sudah, semua syarat dan rukunnya sudah dilakukan, selesai urusan kita. Itu urusan syariat. Tapi enggak nyampe kepada tarekat. Mau menyampai ke tarekat, syariat harus dibawa terus sampai ke hakikat, tidak boleh ditinggal. Jadi barangkali itu saja dulu. Nanti insya Allah minggu depan akan diperdalam ini. Untuk sekarang ini masih kulit-kulitnya saja dulu. Barangkali itu saja. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ketika mentalkin, apakah anak kecil itu ditalkin? Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi itu dijelaskan boleh ditalkin, boleh tidak ditalkin. Kenapa kok begitu? Karena anak kecil yang belum baligh itu belum punya dosa sama sekali. Kalaulah Rasulullah itu mentalkin anaknya bernama Qasim, itu sesungguhnya ingin mengajari kita bahwasanya kalau ada orang meninggal itu perlu ditalkin. Jadi kalau anak kecil itu tidak usah ditalkin, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa. Anak kecil itu yang belum baligh melakukan apapun, dia tidak pernah dihitung oleh Allah. Melakukan dosa nggak pernah dihitung dosa oleh Allah. Tapi kalau melakukan kebaikan, orang tuanya yang memperoleh kebaikan itu. Dulu pernah ada ibu-ibu menggendong anaknya begini di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahu hajjun, apakah dia punya pahala haji? Kemudian dijawab, na'am walaki. Dia punya pahala haji dan engkau juga punya pahala dari yang anakmu lakukan. Itu artinya apa? Anak yang melakukan haji walaupun dia belum baligh itu sah hajinya dan dapat pahala, tetapi belum menggugurkan kewajiban, karena kewajibannya itu kalau sudah baligh dan orang tuanya memperoleh pahala haji itu. Artinya gini, ketika anak itu masih kecil, anak itu belum terkena beban hukum. Makanya di dalam kitab Tauhid itu ada dua pendapat. Yang pertama, semua anak kecil itu masuk ke dalam surga. Baik anaknya orang Islam maupun anaknya orang kafir, selama masih kecil, belum baligh. Ada pendapat seperti itu. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau anak kecil, baik muslim maupun non muslim, baik orang Islam maupun orang kafir, kalau masih kecil, maka
dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi pendapat yang lain, kalau dia lahir dari rahim Islam maka dia masuk surga. Kalau lahir dari rahim kafir maka dia masuk ke dalam neraka karena ngikut agama orang tuanya. Kalimatnya kan bahasa Arab, dialihkan ke bahasa Indonesia boleh saja, nggak apa-apa. Karena apa? Nanti ketika orang yang meninggal dikasih talqin itu, nanti ngomongnya sesuai dengan bimbingan Allah, bukan sesuai dengan bimbingan kita. Kita membimbingnya dalam bahasa Indonesia, nanti Allah akan membimbingnya dengan bahasanya yang disampaikan kepada orang itu. Makanya kiai-kiai dulu sering ngajarkan yang penting rajin ngikut pengajian. Kalau rajin ngikut pengajian nanti pasti bisa menjawab apa yang malaikat mungkar nakir tanyakan. Enggak usah ngapalkan man rabbuka rabbi Allah, man kitabuka kitabi Al-Qur'an. Enggak usah menyebutkan seperti itu. Man ikhwanuka ikhwani kaum muslimin. Enggak usah seperti itu. Nanti akan diajari oleh Allah langsung bisa. Tapi dengan syarat itu tadi, kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Seperti itu. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Biasanya kan dalam bahasa Arab dulu, man imamuka, siapa imammu, man nabiyuka, siapa nabimu, kan gitu ya kan. Boleh, enggak masalah yang seperti itu. Di antaranya adalah untuk mendidik orang-orang yang hadir di kuburan itu. Jadi dia bisa tahu, maksudnya dia bisa hati-hati, tidak gampang-gampang meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu urusan sangat berat. Meninggalkan sholat sama dengan meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i. Itu nggak bisa diqadha kalau nggak udzur syar'i. Misalnya mampu dia puasa tapi nggak mau puasa. Dia bisa puasa tapi nggak mau puasa, itu nggak bisa dibayar yang seperti itu. Kenapa? Karena yang boleh meninggalkan sholat itu pertama wa in kuntum mardo, pertama sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Jadi ketika dalam kondisi mardo au safarin, sakit atau dalam keadaan dalam perjalanan, itu yang boleh kita tidak puasa. Atau kita sudah berpuasa tapi ternyata kita tertimpa musibah sehingga kita nggak kuat untuk puasa itu, batal di tengah jalan, nggak apa-apa. Karena memang mampu kita seperti itu namanya udzur syar'i. Tapi kalau kita kuat hanya sekedar ngikut-ngikut saja gitu, yang seperti itu yang tidak boleh. Makanya puasa yang tidak dengan udzur syar'i tidak bisa diganti dengan berapa kali pun. Tetapi kalau punya udzur syar'i, sehari dia tidak puasa, maka sehari itu juga diganti di hari-hari yang lain. Tapi gantinya adalah per hari, bukan per jam. Umpamanya gini, waktu kita puasa kemarin dari jam 5:51 umpamanya sampai jam 6:14. Jam 5:51 pagi sampai jam 6 sore lewat 14. Loh, kok sekarang ini subuhnya jam 4:51 ya. Jam 4:51 sampai, bukan jam 5 ya, jam 4:51 sampai jam 6 sore lewat 14. Loh, pas kita bayar subuhnya jam 4:30, kemudian maghribnya jam 6 sore lewat 30. Kan kebanyakan itu jamnya itu. Banyaklah waktu membayarnya daripada saat kita meninggalkan puasa itu.
Maka yang dihitung adalah mulai dari fajar sampai maghrib, bukan berapa jamnya, tetapi adalah mulai dari subuh sampai maghrib. Ketika kita meninggalkannya mulai dari subuh sampai maghrib, maka membayarnya juga mulai dari subuh sampai maghrib, walaupun mungkin selisih 30 menit umpamanya itu. Tapi ukurannya adalah dari subuh sampai dari fajar sampai maghrib. Jadi seperti itu. Nah, itulah Pak. Kalau menurut Bapak Ya, LDI itu termasuk, kalau di Departemen Agama itu termasuk aliran yang menyimpang itu. Kenapa? Ketika kita bertamu ke rumahnya disambut, tapi nanti kalau pulang disiram, dipel. Kenapa? Kita ini najis, seperti babi, jadi disiram. Jadi seperti itu. Itu aliran yang kalau di dalam Departemen Agama itu dikatakan aliran yang menyimpang itu. Lalu bagaimana yang seperti itu? Ya, kalau kita tidak seperti itu. Kalau kita, setiap orang yang meninggal itu masih ada kaitannya dengan orang yang hidup. Artinya begini, orang yang meninggal itu masih butuh doanya orang yang hidup. Tahlilan itu kan mendoakan orang meninggal, bukan artinya mendoakan orang supaya meninggal, bukan. Mendoakan orang yang meninggal supaya diampuni dosa-dosanya. Itu kan tahlilan kan seperti itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kan begitu kan? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Kita kan mendoakan seperti itu. Maka kalau kita, madhab kita, pendapat kita, keyakinan kita, orang yang meninggal itu masih butuh doanya orang yang masih hidup. Kapan doa itu nggak berlaku lagi? Kalau nanti sudah datang kiamat. Kenapa kok nggak berlaku? Nggak ada lagi yang hidup. Kalau udah kiamat nggak ada lagi yang hidup. Tapi kalau masih di alam barzah, itu orang alam barzah, maka dikatakan orang yang masuk ke dalam alam barzah itu seperti orang yang tenggelam di laut, sangat menunggu bantuan orang lain, sangat menunggu lemparan bola voli biar bisa dipeluk, nggak tenggelam gitu. Itu sangat ditunggu-tunggu yang seperti itu. Maka di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, saya ajarkan di Masjid Sahadatun Najah di Rambah Bolong, dan besok subuh itu di Masjid Nurul Hidayah Mayang ke arah Rumah Sakit Abdul Manap, agak jauh dari rumah. Inilah pengajian saya yang paling dekat. Ya, yang lain pada jauh-jauh. Di situ di dalam kitab Ar-Ruh itu dikatakan bahwasanya orang meninggal itu sangat senang kalau kita kirimi doa. Begitu kita berdoa memohonkan ampun, memohonkan maaf terhadap orang tersebut, walaupun tidak sebut namanya, tapi misalnya kaum muslimin wal muslimat begitu, semuanya itu mereka merasa senang. Umpamanya gini, kita masuk ke area kuburan, kita mengucapkan assalamualaikum ya dara qaumin mukminin. Semoga kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, yaitu kuburan tadi. Begitu kita mengucapkan seperti itu, mereka senang. Itu adalah doa. Lalu begitu Bapak Ibu masuk ke pintu kuburan itu, Bapak Ibu lihat kuburannya jauh sana, mungkin ada 2 hektar, itu kan berarti 200 meter ke sana kan. Bapak cuma ngomong assalamualaikum ya dara qaumin mukminin. Lalu punya prasangka, jangan-jangan yang di ujung sana nggak dengar. Jangan punya perasaan seperti itu. Kenapa? Karena pendengaran orang yang meninggal itu sangat kuat. Jadi nggak usah berteriak-teriak assalamualaikum ya dara qaumin mukmin, nggak usah teriak-teriak seperti itu, nggak usah.
Ditanya, ngapa kok teriak kuat nian? Baca saran tuh sana jauh, nanti sana nggak dengar. Nggak usah. Orang yang meninggal itu pendengarannya jauh lebih tajam. Dari siapa ini tahu? Ketika perang Badar, Rasulullah perintahkan mayat-mayat orang kafir supaya dikumpulkan di sumur Kulaib. Akhirnya mayat-mayat orang kafir itu dimasukkan ke sumur Kulaib. Begitu masuk ke sumur Kulaib kemarin, waktu di Makkah dan Madinah, saya nggak sempat ziarah ke sumur Kulaib itu. Saya sempatnya ziarah ke Bukit Uhud, ke makam orang syuhada Uhud di sana. Saya sempat berziarah ke sana. Tapi ke sumur Kulaib enggak. Itu kan isinya orang-orang kafir. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk ke situ. Begitu dikumpulkan, Rasulullah mendekati sumur itu. Lalu nengok ke bawah begitu. Rasulullah sampaikan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian telah memperoleh janji Tuhan kalian dengan benar? Waqad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Aku telah memperoleh janji Tuhanku dengan benar, yaitu menang di perang Badar. Rasulullah ngomong dengan orang mati tadi. Sahabat heran. Ini kok Rasul ngomong dengan bangkai, tapi nggak ada yang berani protes. Karena sahabat itu orangnya sami'na wa ata'na wa anggukna, kira-kira gitu. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu disetujui aja. Satu yang berani protes, Umar bin Khattab. Yang kan terkenal Umar bin Khattab itu pemberani orangnya kan. Hadis tidak banyak ditulis itu gara-gara takut sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kalau ada terciduk meriwayatkan hadis itu nggak benar, pedangnya Umar bin Khattab yang bicara. Maka orang takut. Hadis itu terjadi banyak itu saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah dari Umayyah. Jadi keturunan dari Umayyah. Bukan Umar bin Khattab, bukan, ini Umar bin Abdul Aziz. Diperintahkan ulama-ulama kumpulkan hadis. Nanti kalau hadis nggak dikumpulkan, belakangan orang akan kehilangan hadis Rasulullah. Akhirnya dikumpulkan. Imam Bukhari mengumpulkan hadis, Imam Muslim mengumpulkan hadis, banyak sekali mengumpulkan hadis. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah mengumpulkan lebih duluan. Karena apa? Karena lebih duluan hidup. Umar bin Abdul Aziz kan pada tahun 200-an Hijriyah. Jadi ketika Rasulullah SAW itu ngomong dengan bangkai tadi, Umar bin Khattab yang berani protes. Ma tukhatibukumul jifah ya Rasulullah. Apa yang engkau ucapkan kepada bangkai-bangkai itu wahai Rasulullah? Maksudnya apakah ia dengar? Kira-kira gitu. Lalu Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku berada di tangannya, mayat-mayat ini pendengarannya jauh lebih tajam daripada pendengaran kalian. Disebutkan begitu. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan bahwasanya mayat itu pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang yang masih hidup. Karena kita hidup ini, pendengaran kita tergantung kuping kita ini. Tapi kalau orang yang sudah meninggal tidak tergantung dengan kuping, tapi tergantung dengan sifat samaknya orang yang meninggal tadi itu. Jadi seperti LDII tadi itu sesungguhnya adalah dinyatakan, kalau kami kemarin tuh ngomong-ngomong di kantor itu termasuk aliran sempalan atau orang yang termasuk dari aliran yang sesat. Dan itu pernah untuk menyatakan itu sesat atau tidak sesat, itu biasanya ada ketetapan dari MUI. MUI itu organisasi pemerintah yang di dalamnya dari berbagai macam organisasi kemudian menetapkan ini adalah
aliran sesat gitu. Tapi apakah sesatnya itu karena pimpinan atasnya? Saya nggak tahu. Kalau pimpinan atasnya berganti dengan yang benar, bisa-bisa nanti tidak sesat lagi, kan begitu. Cuman permasalahannya yang sering terjadi itu ketika kita bertamu di rumahnya disambut bagus dengan senyum. Tapi begitu pulang, kursi yang kita duduki itu dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau seperti itu berarti kita ini najis berat. Kok manusia hidup dikatakan najis? Manusia itu tidak najis. Kalau bangkai iya najis. Bapak megang tikus nih, ibu megang tikus, tangan ibu basah, kena tikus mati, nggak ada alas, langsung angkat kayak gini, tangan kena najis. Kalau mau sholat dicuci dulu, mau makan dicuci dulu, jangan makan nggak dicuci tangannya. Masa ya tetelan nggak dicuci tangan habis makan megang bangkai yang seperti itu. Tapi kalau manusia tidak najis, manusia itu pembahasannya bukan di sini, tapi pembahasannya adalah di ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Insya Allah besok malam Senin itu saya ajarkan di Masjid Jami Al-Hikmah Kebun Kopi. Kalau Bapak mau hadir silahkan. Ketua masjidnya sangat senang sekali kalau Bapak-bapak mau hadir di sana. Masjid Jami Al-Hikmah Kebun Kopi, agak masuk ke dalam perumahan Pepabri. Itu habis sholat maghrib malam Senin, setiap malam Senin. Yang dikaji kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, lebih tebal daripada ini. Kira-kira tebalnya 3 kali ini. Makanya sudah 2 tahun belum khatam-khatam. Walaupun tiap minggu ngaji karena sangat tebal. Iya. Jangankan khatam, 1 jilid itu belum tuntas. 1 jilid belum tuntas. Kenapa belum tuntas? Karena sangat tebal. Ada kurang lebih sekitar 700 halaman. Ini paling-paling cuma sekitar 300 halaman yang ini. Itu ada sekitar 700 halaman. Jadi seperti itu, Pak. Dia belum membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, belum membaca kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim, belum membaca kitab Ibnu Taimiyah. Bahwasanya ketika kita membaca Fatihah kepada orang yang meninggal itu sangat berguna bagi mereka. Dan dikatakan di situ mereka memperoleh sinar itu sebesar bukit, di mana akan menerangi mereka dan mereka akan sangat nyaman. Kan memang alam barzah itu alam yang gelap. Dikatakan innal qabra dzulmatun wa yaumal qiyamati dzulmatun. Kuburan itu gelap dan hari kiamat itu gelap. Faman masaila dzulmatil laili, siapa orang yang berjalan di kegelapan malam, kan malam ini sekarang nih, berjalan di sholatil atamah untuk melakukan sholat isya, illa aqtahu nuran, tidak lain Allah akan berikan cahaya di alam barzahnya. Artinya ketika kita mau sholat isya maka kuburan kita akan terang benderang. Apalagi ditambah sanak keluarga kita membacakan surah Al-Fatihah untuk orang yang meninggal itu. Ya. Di samping itu selain di situ ada juga di ini perumahan mana itu, perumahan guru yang ke arah kebun kopi itu ada juga di situ. Kenapa saya tahu? Karena saya diajak untuk semacam memantau sama sektor Jambi Selatan, kepolisian, untuk memantau kalau nanti ada aliran yang menyesatkan masyarakat. Kalau nanti membuat resah masyarakat, kemudian ulama setempat sudah menyampaikannya, ada laporan, nanti akan ditindaklanjuti oleh polisi. Tapi kalau nggak ada laporan, polisi nggak bertindak. Makanya kemarin itu polisi sering nelpon saya. Kenapa? Karena saya sebagai penyuluh
penyuluh di masyarakat. Ketika kita penyuluh di masyarakat ini, polisi itu ada rasa khawatir, tanya sama kita, kira-kira meresahkan atau tidak gitu. Kalau kita katakan itu Pak meresahkan, itu nanti turun ke lapangan itu. Tapi kalau kita mengatakan sejauh ini belum meresahkan jamaah kita, hanya kelompok dia saja, yang seperti itu nggak ditindaklanjuti. Dan kemarin saya ngomong mereka tidak mengganggu jamaah saya, kan gitu. Ketika saya menyampaikan pengajian tidak mengganggu jamaah kita, maka tidak diapa-apain. Dan memang buktinya ketika datang ke tempatnya kita disambut baik, dikasih makan, dikasih minum. Cuman itu tadi setelah kita pulang dicuci rumahnya, karena dianggapnya kita ini najis gitu. Itu keyakinan mereka. Jadi seperti itu Pak. Jadi tindakan kita ya sudah biarin aja. Ya kasih makan, makanlah, nggak masalah. Karena dia orang Islam, otomatis ketika dia nyembelih ayam kan pakai bismillah. Kecuali kalau dia nyembelih ayam kita tahu nggak pakai bismillah. Umpamanya menyembelih ayam itu bukan disembelih, kepalanya ditokok pakai batu gilingan umpamanya kayak gitu. Nah, yang seperti itu nggak boleh kita makan. Kenapa? Ayam yang membunuhnya dengan menokok kepalanya dengan batu gilingan itu haram untuk dimakan. Itu bangkai, bukan ayam, itu bangkai ayam namanya. Tapi kalau disembelih dengan membaca bismillahi Allahu akbar, disembelih itu baru halal. Tapi kalau tidak disembelih tidak halal. Contoh, ketika di atas itu ada pohon, di situ ada burung, umpamanya burung bangau. Kalau saya dulu hobi nembak burung bangau. Jadi ketika burung bangau itu di atas kita tembak bismillahi Allahu akbar, dar, kena, jatuh mati, maka itu halal walaupun tidak disembelih. Kenapa? Nembaknya dengan baca bismillah. Tapi kalau tidak baca bismillah, nembaknya baru mau disembelih mati duluan, haram dimakan. Haram. Makanya supaya tidak mati, biar gampang disembelih, saya dulu ngatasinya tidak ditembak. Tidak pakai ketapel, kan dulu pakai ketapel tuh. Tapi saya pakai galah. Galah itu saya ikat kain hitam, digoyang-goyang di situ kain hitam. Takut anak burung bangau yang bersarang di pohon kelampis itu, takut itu, lalu dia jatuh, kita tangkap baru kita potong. Yang seperti itu halal. Tapi kalau matinya tidak disembelih karena matinya itu tidak menyebut nama Allah, kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka binatang itu menjadi haram. Jadi dia sugui, kita makan. Supaya kita nggak ragu, begitu makan atau minum baca bismillah seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup? Cukup kita baca doa bersama-sama. Besok supaya lebih enak, biar saya bawain ya kertas ya, biar lebih enak nanyanya, jawabnya juga enak. Kalau nanya intinya saja tek-tek itu, jadi nggak banyak yang ditulis. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika wa kamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.